Udah. Oke, hai guys, kembali lagi bersama Best Partner. Hari ini kita kedatangan speaker tentang yang akan ngomongin tentang web design. Banyak dari kalian yang mungkin nggak tahu web design itu apa atau apa fungsi dari web design. So kita akan ulas semuanya bersama Pak Herman Tio. Kemudian ada dan timnya Pak Herman, ada Weke, ada Dodoti, ada Albert. So mereka akan berikan kalian sebuah pemahaman baru tentang web design, betapa pentingnya di masa pandemi sekarang ini, di mana kerjaan yang lain itu pada nggak bisa dikerjain. Tapi kalau untuk orang-orang yang pintar dan tahu bagaimana buat web design yang bagus, maka ini pekerjaan yang tidak kita hilang. So, sebentar lagi akan dibuka sama Pak Herman Tio tentang apa itu educate. Silakan, Pak Herman, mari dijelaskan apa sih educate itu. Mungkin banyak yang belum tahu, mari kita kenalkan diri kita. Ya, halo semuanya. Jadi, Educate ini adalah lembaga untuk belajar coding dan juga multimedia yang ada di Pontianak. Jadi tujuan kita buka Educate, yaitu kita melihat bahwa sebenarnya SDM di Pontianak itu banyak yang bagus. Ya, tapi kesempatan mereka untuk belajar, memiliki standar yang tinggi dalam ilmu yang dipelajari itu, khususnya di bidang IT itu sangat jarang. Paling beberapa sekolah aja yang mempunyai standar pengajaran yang cukup tinggi gitu loh. Sehingga sangat sayang gitu loh kalau SDM di Pontianak disia-siakan. Nah, itulah tujuannya maka kita buka Educate. Jadi sehingga masyarakat baik itu dari anak-anak SD, SMP sampai juga SMA bahkan juga umum itu bisa belajar IT atau belajar coding dan belajar desain di Educate gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Oke. Oke, Pak Herman, mari kita jelaskan sedikit tentang web design. Aku rasa Weke bisa jelasin lebih detail mengenai web design. Silakan Weke, mari kita bahas mengenai web design. Oke, thank you buat kesempatannya. Nah, jadi dalam web design itu nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, ini. Oke, nah jadi bahan-bahan yang akan kita pelajari di sini itu kita yang belajar pertama apa itu sih web design. Nah, kemudian kita akan belajar komponen-komponen dalam web design. Ada dua yang nanti akan kita bahas yaitu HTML dengan CSS. Nah, di akhir itu nanti kita akan coba bikin satu tampilan web design yang simple. Nah, pertama yang akan kita bahas itu apa itu web design. Jadi web design itu adalah istilah umum yang dipakai untuk mencakup bagaimana konten dari suatu web itu ditampilkan. Nah, hal ini lebih berkaitan dengan tampilan. Jadi itu kalau kita lihat ya, ini akan lebih berkaitan misalkan orang datang mengunjungi. Kemudian dia melihat, oh apakah web ini tampilannya menarik atau enggak. Kalau semakin menarik, otomatis kan orang makin banyak mengunjungi dong. Nah, jadi tujuannya web design itu sebenarnya itu membuat sebuah web dengan tampilan yang eye-catching serta informatif bagi pengunjung web. Jadi itu apa yang mau kita sampaikan dalam web tersebut itu bisa tersampaikan secara langsung, secara penuh, secara utuh kepada pengunjungnya. Nah, seberapa penting sih web design itu? Web design itu sangat penting karena ini tampilannya semakin bagus, itu akan semakin mendorong pengunjung untuk mengunjungi web yang sudah kita buat. Nah, dari sini dia ada dua buah komponen dalam web design. Nah, HTML itu berfungsi sebagai kerangka awal rancangan tampilan dalam suatu web. Kemudian kita kenal ada CSS. CSS ini fungsinya untuk mempercantik tampilan, sehingga tampilan dalam web itu menjadi lebih menarik. Nggak bisa dia hanya HTML aja atau hanya CSS aja, karena dua ini saling berkaitan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih itu HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi ini
ibaratkan sebagai media atau tools kita untuk membangun satu website. Bahasa yang nanti kita pergunakan. Ini berhubungan dengan tampilannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada namanya tuh di baris pertama .html. Itu fungsinya itu sebagai penanda HTML5. Jadi HTML itu ada beberapa versi di awalnya. Yang sekarang terbaru itu HTML5. Nah, kemudian selalu diingat kalau yang dalam HTML dia buka tag, ada tutup tag. Tag itu apa sih? Tag itu sebagai penanda. Jadi kalau misalkan, oh, yang ini saya mau masukin ke dalam satu tag namanya HTML. HTML ini sebagai penanda, oh ini adalah satu dokumen, begitu. Nah, dalam satu dokumen HTML itu dia dibagi menjadi dua section. Section yang pertama itu bagian head alias kepalanya, dan section yang kedua itu body alias tampilannya yang nanti ditampilkan kepada pengguna. Head itu isinya apa aja sih? Dia berisi beberapa konfigurasi. Seperti misalkan kita mau hubungkan file CSS dengan file HTML yang sudah ada, atau file JavaScript dengan file HTML yang sudah ada. Nah, itu bicara lebih lanjut nantinya. Terus di sini juga ada tag title. Title itu sebagai penanda, oh ini adalah judul dokumen. Kalau diibaratkan dalam satu file, ini adalah nama filenya, begitu kira-kira. Nah, selalu diingat kalau misalkan udah buka tag, dia ada tutup tagnya. Tutup tagnya itu ditandai dengan lambang slash di depannya. Jadi kalau bisa dilihat itu di baris keempat buka tag head, kemudian di baris keenam tutup tag headnya itu ada slash di depan huruf H-nya itu. Nah, itu sebagai penutupnya. Kemudian tag yang selanjutnya itu body. Body itu sebagai bagian untuk kita memuat semua konten-kontennya. Nah, jadi di sini nanti ditampilkan. Misalkan kalau kita ibaratkan sebagai satu laporan ya, atau satu dokumen, ada nama dokumennya, terus isi dokumennya itu semua dimuat di bagian body. Nah, begitu kira-kira. Kemudian lanjutannya kita coba bahas yang mengenai CSS. CSS itu apa sih? CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, atau pengertiannya itu berhubungan dengan tujuannya, yakni mempercantik tampilan dari HTML. Karena kalau kita hanya bangun satu website, hanya menggunakan HTML aja, tampilannya itu jadi kurang menarik. Nah, jadi CSS ini fungsinya untuk membuat tampilannya itu jadi lebih banyak warna, lebih menarik. Jadi orang tuh, wah lihatnya, wow keren juga ternyata website ini, begitu. Dalam CSS itu ada 3 bagian yang perlu kita tahu. Yang pertama itu selektor. Selektor ini bertujuan untuk menyeleksi, oh bagian mana sih efek dari CSS ini mau diterapkan. Nah, begitu kira-kira. Jadi di sini dia ada tulisannya header sama section. Di sini masukannya ada 2 buah selektor. Pemisahnya itu adalah koma. Nah, kemudian lanjutannya di bawah itu ada property. Property itu yang sebelum tanda titik 2. Titik 2 itu sebagai pemisahnya. Jadi itu property menandai, oh efek apa aja sih yang mau diterapkan. Nah, terus value itu sebagai nilainya, nilai dari si property. Jadi, contoh misalkan yang di sini, padding, titik 2, 1 EM. Nah, jadi nanti pada bagian header dan section, itu akan diterapkan efek yang namanya padding dengan nilai sebesar 1 EM. Begitu kira-kira. Nah, oke. Jadi untuk dasar-dasarnya kira-kira seperti itu, bagian CSS dengan yang HTML. Nah, sekarang langsung masuk ke demonya ya kita ya. Oke, jadi di part yang keempat kita akan coba bikin desain yang simple. Nah, tampilannya yang akan kita buat kira-kira seperti ini nih tampilannya nih. Jadi kita bisa nilai dulu dari sini, dari satu tampilan. Misalnya kita mau buat satu website. Oh, saya lihat di sini punya background-nya itu berwarna putih. Kemudian tulisannya itu sebagian besar berwarna hitam. Nah, terus dia ada satu gambar nih, logo Educate. Nah, di samping tulisan Educate. Kemudian dia ada satu gambar lagi di bawah yang ada gambar 2 orang itu. Di sebelah tulisan Educate Coding and Multimedia Center. Nah, berarti kira-kira saya nangkap, oh, kira-kira
untuk HTML-nya itu pemosisinya kayak gimana, kemudian CSS itu apa aja yang mau diterapkan. Nah, kira-kira ada gambaran di kepala saya, misalkan. Nah, sorry. Nah, jadi untuk codingannya, nah, kita mulai dulu. Jadi yang paling pertama kita mulai itu masukin tag HTML-nya. Di sini saya memakai text editor namanya Sublime. Jadi kalian bisa download nanti. Misal ini masukin HTML, dia udah ada encodingnya. Ini karena saya sudah pilih di bawah ini bahasanya HTML. Nah, masukin HTML, diklik langsung muncul dia. Ini saya perbesar. Nah, di sini ini sebagai penanda bahwa dia ini adalah dokumen HTML 5. HTML sebagai pembuka dokumennya. Kemudian head sebagai bagian kepalanya, terus body bagian isinya. Jadi nanti isi itu akan masuk di sini. Nah, kira begini. Untuk penulisannya itu biasakan ada tabbingnya, jadi kalian penulisannya jadi lebih rapi, kira-kira seperti itu. Nah, title-nya itu, kalau kita lihat tadi di sini kan, kita berikan title-nya misalkan sama kayak gini, Educate Coding and Multimedia Center. Sublime-nya nggak muncul, Wek. Hah? Sublime-nya nggak muncul ya? Oh, sorry. Nah, oke, muncul. Nah, kira-kira kayak gini nih. Untuk tampilannya, doc.html HTML itu menandain dokumen ini adalah HTML 5. Kemudian buka HTML, kemudian tutup HTML. Nah, di sini ada buka head, tutup head. Title-nya itu buka, kemudian dia ada tutupnya. Nah, terus di sini kita isikan Educate Coding and Multimedia Center. Nah, ini nih nantinya akan berfungsi sebagai bagian tampilan itunya, title-nya. Nah, kira-kira kalau dibuka di browser, ini saya simpan. Nah, kelihatan nggak sih tampilannya browser? Nah, di sini nih title-nya nih. Title-nya itu muncul nih di atas tabbing-nya. Tuh, ada Educate Coding and Multimedia Center. Sesuai dengan yang kita isi di sini. Nah, kemudian di bagian body akan masuk ke bagian yang ini. Isi akan masuk di sini. Berdasarkan tampilan yang tadi, kan? Kita lihat, oh dia ada header-nya. Itu. Yang ini. Nih, kita lihat di sini ada header-nya. Sorry. Jadi kita akan masukin header-nya itu. Gimana masukinnya? Nah, berarti masukin dari yang HTML-nya di sini. Kita ada masukin namanya itu tag div. Kemudian div di sini ada atribut namanya class. Container misalkan. Class ini yang nanti akan kita jadikan sebagai bagian CSS. Nah, jadi di dalam tag head ini kita udah siapkan di sini tag style untuk CSS-nya. Nah, sini untuk CSS. Nah, kelas yang ini nanti akan kita pakai untuk di bagian CSS-nya itu. Jadi nanti dia akan masuk di sini. Kita siapkan aja dulu. Habis itu tampilannya nggak kelihatan lagi. Tampilannya nggak kelihatan lagi. Oh, ini share screen-nya agak masalah ya. Nah, oke, nampak nggak? Ya. Nah, oke, sorry. Jadi di sini ada tag div, kemudian kita ada kasih kelas container. Nah, tag div itu tujuannya untuk membuat satu area gitu. Jadi dalam satu website kita bisa buatkan area-areanya. Nah, nanti yang akan diisikan dengan konten-kontennya. Jadi dia tampilannya akan lebih rapi. Tutup div, seperti biasa, buka lalu tutup. Kemudian di dalamnya saya masukin ada tag header karena tadi di atas kepalanya itu ada headernya kan, sorry. Nih ada headernya yang logo Educate, terus home course about, search sama get started. Jadi ini bagian headernya. Oke. Kemudian di dalam header kita berikan ada tag nav. Di dalam tag nav itu yang navbar, yang atas ini. Nah, jadi ini
ada header, kemudian di dalam header ada navbarnya lagi untuk membuat dia jadi lebih rapi. Nah, navbar ini dia ada isinya, ada gambar, kemudian ada tulisan educate, kemudian ada yang home, ada course, ada about. Nah, tuh kita masukin tag image, search-nya kita kosongin dulu. Terus kita ada tag H2, itu untuk header-nya. Kelasnya itu title, jadi ini sebagai penanda, oh ini adalah title-nya. Jadi title, nah di dalamnya itu isikan tulisan educate. Kemudian di sini kita ada tag A, href-nya itu kita bikin pagar aja dulu, karena itu A itu tujuannya untuk membuat satu link. Jadi misal kita buat satu website, kemudian kita akan berikan ada beberapa link, untuk ketika dia klik, dia akan mengarahkan halamannya ke link tersebut. Nah, ini bagian home. Terus ada tag A lagi, href itu sebagai atribut untuk memuat nilai linknya. Jadi itu misalkan si tag A ini diklik, dia akan mengarahkan ke halaman mana. Nah, halaman mananya itu diisikan di dalam href. Kalau diisikan pagar, maka dia akan tetap dalam halaman tersebut, nggak berubah, nggak pindah halaman. Nah, di sini ada course, terus yang terakhir itu ada about. Oke. Nah, setelah itu kita lihat, oh dia ada tombol bagian yang search dengan get started. Nah, ini kita buatkan satu div sendiri. Ada inputnya, karena dia inputan kan, search itu kan inputan tuh, kotak untuk kita bisa ngetik, untuk pengguna bisa ngetik. Jadi pakai input, tipenya itu adalah text. Nah, kemudian kelasnya itu search input placeholder, alias tulisan yang di dalam itu tulisan search. Nah, gini kira. Kemudian dia ada button. Buttonnya itu isinya ada kelas get start button. Penamaan kelas ini bebas ya di kalian ya. Jadi enggak mesti ngikutin dengan oh nama kelas yang di sini. Kalian mau kasih nama kelasnya A, B, C, itu terserah kalian. Jadi itu bebas. Enggak jadi satu patokan. Kemudian dia isi teksnya. Get started. Nah, gitu. Nah, di sini ketika di save, kalau di halaman kalian di refresh, nah tampilannya udah jadi kayak gini, kira-kira. Ini karena belum ada kita tambahkan CSS-nya, maka dia tampilannya ini hanya murni HTML aja. Kayak begini dia kira-kira tampilannya. Nah, terus kita keluar di luar dari header, karena kan ini udah masuk ke bagian yang konten di tengahnya ini. Nah, kontennya itu kita akan isi dengan yang namanya section. Di dalam section, jadi ini sebagai headernya atau bagian kepala. Kemudian section itu bagian isinya, kontennya. Nah, ini di dalamnya kita masukin ada satu div dengan kelasnya itu, misal saya kasih nama kelasnya itu konten sebagai bagian isinya. Nah, di dalam div konten itu ada tulisan ini, Educate Coding and Multimedia Center, lalu lorem ipsum, 2 tombol register now sama explore, lalu ada satu gambar yang 2 orang itu ya. Nah, jadi di sini di dalam satu konten kita masukin ada tag A1. Nih. Kemudian kita masukin ada kelasnya itu, misal saya kasih nama ini sebagai judul dari si konten ini. Jadi konten title. Nah, isinya itu teksnya Educate Coding and Multimedia Center. Nah, terus di sini karena dia yang ini lorem ipsum satu paragraf, maka saya pakai tag P. P itu paragraf. Nah, tuh di sininya saya masukin kelasnya konten paragraf. Nah, terus di sininya saya isikan lorem ipsum. Ini. Kemudian karena memang udah ada bantuannya dari yang Sublime, jadi kalau ketik lorem itu langsung dia otomatis muncul.
lorem itu apa sih? Itu hanya teks bantuan aja. Jadi kalau misalkan orang ngebikin satu template web design, karena dia juga mungkin kalau memikirkan teksnya lagi kan bakal lama ya. Jadi lebih banyak kan orang tuh langsung pakai isinya lorem ipsum. Ini tujuannya hanya orang tahu ini bisa diisikan dengan teks yang lain begitu loh. Nah, itu tujuannya lorem ipsum. Nah, terus di sini ada tag div. Tag div-nya itu untuk yang ini, dua tombol ini, register now sama explore. Gitu. Nah, dalam div, kemudian kita tutup div-nya, terus di dalamnya ada button. Jadi selalu biasakan kalau dalam penulisan HTML, setelah buka tag, langsung tutup tag. Ini mencegah kalian lupa tutup tag. Karena kalau misalkan lupa tutup tag, itu kebiasaan sih bakal hancur tampilannya karena dia ada yang lupa tutup tag, jadi itu dia pengaruh sama tampilan yang di bawahnya begitu. Kelasnya itu ini register button biar kita lebih mudah mengenalinya. Nah, lalu ada tulisan register now. Terus di bawahnya itu ada button lagi, sampingnya explore. Kelasnya itu explore button. Nah, terus di sini tutup buttonnya explore. Nah, oke. Kira-kira begini. Kemudian di sebelahnya itu ada satu gambar. Nah, satu gambar ini kita masukin aja langsung di bawah sini, di luar div-nya. Tag image src. Source itu sebagai bagian untuk kita masukin gambar. Jadi di sini gambarnya bisa kita masukin. Nah, terus kita ada masukin nama kelasnya, content image, misal saya kasih nama. Nah, jadi ini untuk mempermudah saya, nanti saya mau styling untuk gambarnya ini. Jadi dia muatnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, kemudian selanjutnya kita masukin gambar-gambarnya ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar. Jadi ini yang logo, saya kasih namanya itu logo.png. Nah, kayak gini kira-kira logonya. Terus dia ada gambar yang dua orang tadi itu di grafik.svg. Nah, oke ya. Jadi di sini saya langsung masukin source-nya itu karena dia dalam satu folder, langsung masukin nama aja logo.png. Nah, kalau misalkan dia di luar atau di folder lain, nanti ada lagi caranya. Dia ada pakai slash itu untuk merujuk kepada lokasinya di mana sih gambarnya begitu. Image-nya itu logo.png. Nah, kemudian image yang source ini kita kasihkan grafik.svg. Nah, grafik itu yang gambar dua orang tadi. Nah, logo ini oke ya, udah masukin. Kemudian kita kasihkan ada kelas. Ini tujuannya biar kita bisa membedakan, image yang ini dengan image yang ini punya styling yang berbeda loh, enggak sama stylingnya karena satunya itu kecil, satunya itu gambarnya besar. Nah, di sini kita kasih nama kelasnya itu logo. Oke. Nah, setelah ini kalau kita refresh halamannya, nah tampilannya kira-kira begini. Jadi logonya masih besar ya. Nah, terus gambarnya ini besar banget. Ini tampilannya tanpa CSS. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan bagian CSS-nya. CSS-nya itu kita bisa taruh di dalam style yang tadi ada di dalam tag head. Nah, ini untuk muat CSS-nya semua. Nah, kalau yang bagian yang baris kelima ini fungsinya sebagai komentar dalam HTML. Nah, komentar itu tujuannya apa sih? Ini sebagai pengingat. Katakan misalkan kalian sudah bikin satu tampilan website. Udah cukup lama, kalian nggak buka lagi. Nah, itu kan nggak mungkin kalian selalu ingat dong, gitu kan. Nah, jadi ini komentar tujuannya untuk membantu kalian mengingat. Yang saya buat tag HTML ini sebenarnya untuk apa sih? Ini untuk yang CSS, saya ingat lagi, gitu. Jadi ini membantu kalian dalam hal mendokumentasikan dalam satu website itu, gitu. Nah, tekstilnya di sini, yang pertama itu kita lihat tulisannya itu. Kalau lihat di sini,
oh, ini misalkan dia pakai satu font yang sama. Kita katakan lah ya, satu font yang sama. Jadi di sini kita masukin bintang. Selektornya bintang. Bintang itu maksudnya adalah untuk semua elemen HTML yang ada. Jadi dia nggak peduli mau kelas manapun, mau di ID manapun, dia tetap akan diterapkan semua ini. Nah, dalamnya itu kita kasihkan ada font family. Font family itu satu properti untuk kita setkan. Oh, website ini mau pakai font jenis apa sih gitu. Font family-nya ini kita misalnya masukinnya Verdana. Oke, terus marginnya itu 0 pixel. Margin itu sebagai pembatas. Ini biasa kalian temukan kalau misalkan kalian buat dokumen pakai Microsoft Word, itu ada namanya margin. Nah, itu sebagai pinggiran kertasnya. Jadi itu tulisannya nggak langsung dari ujung kertas sampai ke ujung kertas begitu. Nah, ini untuk memperapinya. Kemudian selanjutnya kita kasihkan ada ini kelas kontainer. Nah, di sini kelas kontainer. Kita kan mau batasin nih, biar dia jadi satu halaman seperti ini. Nah, maka kita masukin kontainernya. Kalau kelas itu diawalin dengan lambang titik. Kontainer, nah seperti ini, kira-kira. Selalu pakai buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita ada masukin width-nya itu 85%. Ini 85% dari si medianya ini. Jadi, kalau kalian pakai laptop, dia akan hitung lebar dari layar laptop kalian berapa, hitungkan 85%-nya aja. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dia ada margin auto. Tujuannya biar elemennya si kontainer ini, di kelas kontainer ini, langsung ke tengah-tengah halaman. Dia nggak lari-lari lagi. Gitu. Nah, terus dia ada bagian yang header sama section. Header sama section kita masukin. Jadi di sini ada dua selektor. Kan? Dua selektor ini kebetulan punya styling yang sama. Nah, kita bisa buat penulisannya lebih singkat. Cara lainnya gimana sih? Oh, bisa aja kalian masukin header 1, terus section 1. Tapi itu bakal lama. Jadi itu sebenarnya ada dua styling yang sama, tapi kalian tulis 2 kali. Jadi agak lama. Nah. Oke, jadi ini hanya biar lebih singkat aja. Di dalam sectionnya itu bisa kita buat, oh ini biar dia merata, kita buat display-nya. Display flex. Terus kita tambahkan flex direction itu row. Jadi di sini kita buat dia tampilannya itu mendatar, fleksibel dan mendatar. Ya, seperti itu. Nah, terus kita kasihkan ada padding-nya itu 1 mm. Kemudian justify content. Biar itu kontennya itu nggak meluber, tapi dia bisa pas di tengah gitu. Justify content itu space between. Nah, kalau di save sementara, hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, kira seperti ini. Jadi itu yang ininya udah setara ya. Maksudnya tuh menyamping gitu. Jadi yang logo ini, tulisan educate, home, course, about, sama yang search dan get started ini udah dalam satu baris. Dia bukan baris yang terpisah lagi. Nah, kira itu tujuannya dari si display flex. Nah, terus di sini kita ada masukin untuk logonya. Kita stylingkan logo ini biar lebih kecil. Jadi orang itu nggak ngelihat, astaga logonya besar banget gitu. Logonya kita kecilkan. Width-nya kita kasihkan 50 pixel misal. Kemudian height-nya itu 50 pixel. Nah, habis itu kita kasih vertical align-nya itu middle. Dan yang terakhir margin right-nya 10 pixel. 50 kebesaran nanti. Ini logonya udah jadi lebih kecil. Styling ini nggak wajib kalian ngikutin kayak gini mentok-mentok ya. Mungkin kalian ada styling sendiri, itu bisa kalian manipulasi lagi. Jadi nggak patok mati, oh ini styling yang benar. Kalau styling yang lain itu salah, nggak kayak gitu. Terus di sini ada, kita kasihkan lagi kelasnya, yang ini title. Jadi yang educate ini kita mau geserkan ke samping sini. Kelas title.
Kemudian kita masukin font family-nya. Itu misal, ini kasusnya itu beda ya sama yang di sini ya. Jadi di sini tadi kan font family Verdana. Ini untuk semuanya, ya. Nah, kalau yang di sini, font family, dia hanya untuk si class title aja. Nah, jadi dia akan, dalam satu HTML ini, dia akan cari yang mana class title. Title itu berbeda ya dengan content title ya. Ini karena dia dua kata dipisahkan dengan tanda strip. Jadi udah kelas yang beda. Kecuali kalau kalian masukin lagi di sini ada title. Nah, ini dua-duanya kena. Nah, itu. Font family-nya itu hanya diterapkan di yang H2 ini aja. Karena di kelasnya itu cuma hanya yang ini. Di sini masukin, dia pakai jenis tulisannya Sego UI. Nah, terus display-nya kita buat inline biar dia sebaris. Margin right-nya kita masukin 25 pixel. Nah, terus color-nya itu, ini color kalian bisa pilih, dia ada 4 metode pemasukannya. Nah, maksudnya value-nya itu bisa 4 cara. Mau langsung nama warnanya, atau pakai kode hexa, atau mau pakai kode RGB atau RGBA. Nah, itu ada beda-bedanya. Jadi di sini saya coba langsung pakai kode hexa, itu langsung ada tanda pagar di depannya. Melambangkan kalau dia ini adalah kode hexa. Di sini saya kasih kodenya misalkan berapa ya? 403 D3D misal. Nah, ini ya, boleh. Nah, 403D 3D. Nah, oke. Kalau di save, kita refresh. Nah, udah kayak gini dia jadinya. Kira udah jadi display inline. Jadi udah sebaris nih bagian logo yang atas ini ya. Nah, terus kita lanjutannya itu bagian yang tag A-nya ini. Si A-nya ini Anchor. Nah, A kita kasihkan. Jadi selektor A berarti otomatis 3 ini kena. 3 ini kena. 3 selektor A ini. Nah, kita terapkan pada ketiganya. Kita kasihkan warnanya itu, misal ini saya masih pakai kode Excel lagi, kodenya itu misal 7D, 7D, 7C, nah, misal ya. Terus text decoration, ini biar garis bawah yang ada di tulisan home, core, sama about itu bisa kita hilangkan. Text decoration ini kita nonkan aja, karena dia dari link. Nah, terus margin right-nya kita masukin 15 pixel, misal. Nah, kalau begini, ketika kita refresh, nah tulisannya udah jadi seperti ini. Garis bawahnya udah hilang, dan tulisannya yang tadi warna biru udah berubah jadi warna seperti ini sekarang. Berubah dia. Nah, sekarang kita tambahkan aksi. Jadi di sini, panah ini ketika lewat atas ini, misal kita buat, jadi dia akan lebih cantik. Oh, orang tahu. Oh, panahku ada di sini loh. Panahku ada di tulisan course loh, atau panahku ada di tulisan about. Gimana caranya? Dan itu di tag A kita kasihkan ada hover. Hover itu artinya ketika si panah itu melewati, berada di atas tulisannya. Nah, hover kita kasihkan warna yang berbeda. Jadi dia tahu, oh ini warnanya berubah, saya aktif di sini gitu. Panah saya ada di situ. Nah, misal saya kasih warnanya yang berbeda itu kodenya 292929 misal. Jadi warnanya itu benar-benar berbeda jauh, kontras. Nah, sini F5. Tuh. Jadi ada kelihatan bedanya ya. Warnanya berubah. Ada. Ini kalian bisa tambahkan lagi yang lain-lain. Jadi nggak hanya color, kalian bisa tambahkan entah apa gitu, properti-properti lainnya itu bisa ditambahkan di sini. Nah, terus sekarang styling yang selanjutnya itu adalah tag A ini udah. Kita stylingkan yang kelas search input ini. Jadi si kotak search ini kita stylingkan biar lebih bagus. Nah, caranya di sini search input kita kasihkan ada padding dulu pertama 10 pixel. Jadi jarak antara tulisan dengan garis kotaknya akan lebih besar. Ini. Nah, 10 pixel paddingnya. Nah, terus kita tambahkan border radius itu 5 pixel, jadi ujung-ujungnya ini nggak siku, mati dia. Nah, tapi dia bisa lengkung, bulat. Nah,
Ya hasilnya, nah tuh, jadi lengkung dia. Nah, terus kita ubah warna dari garisnya itu pakai border color. Kita kasih warnanya itu misal DB, D7, D7. Misal ya, contoh warnanya. Nah, terus kita kasihkan styling dari bordernya itu, border style. Misalkan kita bikin satu garis lurus, nggak ada putus-putus, jadi solid, kita masukinnya. Terus border width untuk tebal tulisannya, tebal garisnya, tebal garisnya itu 1 pixel. Nah, kemudian kita kasihkan margin right biar dia ada jarak sama yang di ini, get started ini. Margin right kita kasihkan misal 10 pixel. Nah, hasil jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi dia udah ada jarak yang lebih besar dengan yang get started, ini sebesar 10 pixel. Nah, kemudian dia paddingnya itu masing-masing 10 pixel paddingnya, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, oke, lanjutannya sekarang kita settingkan untuk yang startnya. Nih, get started. Button get started ini kita stylingkan. Jadi di sini kita kasihkan class get start button. Nah, di sini saya masukin biar dia jadi lebih besar. Paddingnya itu 10 pixel, samain dengan yang sebelahnya tadi di kotak masukinnya itu. Nah, terus border radius saya kasih 5 pixel, samain. Border colornya itu kasih warna 2B 72E3 misal. Terus border stylenya itu kasih solid misalnya ya. Nah, habis itu border width 1 pixel, margin right itu 10 pixel misal. Terus kita tambahkan kursor. Kursor itu bagian panahnya. Jadi ketika panahnya berada di atas button, dia akan berubah bentuk jadi pointer. Nah, jadi misal kita lihat ya. Nah, di sini ini kan masih panah nih. Masih panah. Nah, sekarang kalau kita save di sininya, refresh. Nah, tuh berubah jadi yang tangan dia. Nah, itu dia tujuannya yang di kursor. Terus background color-nya itu untuk latar belakangnya, background color itu kita kasih warnanya white. Nah, bisa langsung. Atau kita kasih kode hexa, tanda pagar, F-nya 6 kali. Itu warna putih. Nah, terus kita tambahkan aksi. Kalau misalkan si panah ini lewat atasnya. Gimana caranya? Ini, get start button, hover. Kita masukin. Background color-nya itu berubah jadi warnanya 2B 72E3 misal. Terus color alias warna tulisannya itu jadi warna putih. Nah, ini. Jadi ketika kita refresh, nah itu dia. Udah berubah warnanya. Nah, hover. Oke, lanjutannya sekarang kita setkan untuk yang content image nih. Content image ini. Jadi gambar ini kita sesuaikan. Kalau yang ini kan tulisannya kan agak memanjang nih. Dibandingkan dengan yang ini tulisannya pendek. Nah, gimana biar tulisannya biar bisa pendek? Kita mainkan dari gambarnya dulu. Gambarnya itu kita kasihkan width-nya berapa. Jadi di sini content image. Oke, kita kasih width-nya itu 50%. Terus height-nya itu 500 pixel. Oke, kita refresh. Nah, begini dia jadinya. Oke, terus di sininya kita masukin konten. Kontennya itu display flex. Nah, jadi alasannya kenapa gambar itu kecil karena kontennya kita kan masih belum kasihkan itu, belum kasihkan width-nya. Jadi dia hasilnya seperti ini. Kemudian kita kasihkan flex direction itu kolom.
justify kontennya itu center. Width-nya itu juga sama 50%. Nah, terus height-nya itu 500 pixel. Oke, gini. Terus, nah, udah jadi dia. Oke, jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, gambarnya itu pengaruh karena yang di sini tadi kita belum kasihkan width-nya, makanya dia itu gambarnya jadi kecil dan ke bawah. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita masukin kelas yang tadi kan udah konten nih. Sekarang H1 yang ini kita bandingkan. Educate Coding and Multimedia Center yang di sini tulisannya ini kita mau baguskan lagi. Nah, berarti di content title. Di content title. Nah, content title-nya itu kita kasihkan misalkan margin bottom, biar jarak antara si tulisan itu dengan yang bawahnya itu ada jarak 20 pixel. Terus font size alias ukuran tulisannya 40 pixel. Oke. Font family itu misal kita masukin serif. Nah, terus kita color-nya itu pakai kode hexa 333 333. Contoh aja misal. Nah, oke, tulisannya jadi kayak gini dia. Oke. Nah, lanjutannya itu sekarang tombol konten paragraf itu kita nggak apa-apakan. Nah, sekarang yang register button. Ini. Register button. Jadi ini bebas. Kalau kalian masukin styling class apa? Ada masukin kelasnya di HTML, bukan berarti kalian harus bikin CSS-nya, nggak mesti. Jadi di sini langsung aja saya masukin yang untuk register button. Register button itu punya stylingnya itu font family serif. Paddingnya misal 10 pixel. Terus border radius 5 pixel. Border style solid. Border width 1 pixel. Margin right-nya 10 pixel. Margin top-nya itu 2 em misal ya. Terus kursornya itu pointer. Jadi panahnya langsung berubah ya. Background color warnanya itu 2B72E3 misal. Terus font size-nya itu 18 pixel. Color-nya itu white. Seperti ini. Terus width-nya itu 200 pixel. Nah, oke. Kalau udah hasilnya jadi seperti itu, sekarang kita bikin stylingnya kalau misalkan si panah ini ada di atasnya. Register button. Titik 2 hover. Background color-nya kita ubah jadi warnanya 1B 5 ABF lah ya misalnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita refresh sekarang tuh. Oke, sip, sudah berubah. Lanjutannya itu kelas explore button. Jadi di sini kita kasihkan kelas explore button. Di sini kita masukin font family-nya itu serif. Padding 10 pixel. Kemudian border radius 5 pixel. Border style solid. Border width-nya itu 1 pixel. Oke, margin right 10 pixel. Margin top 1 em. Oke, terus kursornya pointer. Habis itu bisa kita kasihkan lagi ada border color, warna dari garisnya itu. Kita kasih warna 70, contoh misal. Terus font size-nya itu 18 pixel. Color-nya itu 00, yang artinya warna hitam. Di sini bisa kita kasih warna hitam ya. Kemudian width-nya itu
kita setkan 200 pixel contoh. Save, ekspornya jadi kayak gini tulisannya, bentuknya. Nah, terus kita kasihkan lagi ketika dia dilewatin sama si panah ini, explore button hover. Apa yang terjadi? Background color-nya kita setkan jadi sini. Terus color-nya itu warna putih. Nah, oke. Kira-kira jadi seperti ini. Nah, oke. Sip. Kira-kira seperti ini untuk desainnya. Jadi tampilannya itu udah seperti yang ini. Nah, bedanya itu yang tadi ya, yang di sini Lorem Ipsumnya di sini agak lebih pendek, di sini agak lebih panjang. Nah, tuh. Hanya itu aja bedanya. Oke. Kira sampai di situ dulu untuk intinya contoh dari web desainnya. Oke, Weke, terima kasih sudah ngajarin kita hari ini. Jadi hari ini hari Senin yang produktif ya, walaupun libur ya. Oke, so teman-teman, mungkin dari Weke yang jelasin menggunakan bahasa versi dirinya sendiri. Jika ada yang kurang mengerti, nanti kita bisa, dan besok masih ada lagi sesi webinar lainnya. Nah, sebelum kita tutup acara, mungkin ada sedikit tambahan dari Ko Herman mengenai kenapa sih web design itu penting. Saya yakin banyak teman-teman yang mikir web design nggak penting amat sih ya. Kayak musim pandemi sekarang juga ujung-ujung susah juga dapat kerjaan, tapi versinya Ko Herman beda loh guys. Jadi kalau untuk masa pandemi, web design itu pekerjaan yang berhubungan dengan web design, dengan IT, itu nggak ada matinya. Oke, Ko Herman, silahkan dijelaskan mengenai web design. Oke, Wake bisa stop share screen dulu. Halo. Ini udah share screen saya belum ya? Belum ya? Oh, atau Wake bukain yang di freelancer aja deh. Udah? Ya, ini dari screen-nya Wake ya. Nah, Iya. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat kenapa web design ini penting, ya khususnya di bidang web ini kenapa penting, karena kita kasih contoh di freelancer.com, ini situs pencarian kerja yang ada di internasional. Kita bisa lihat pertama kategori yang ditampilkan, yang paling pertama itu adalah website, IT, dan software. Kemudian teman-teman bisa lihat data-data yang lainnya ini, kerjaan-kerjaan yang lain yang dibutuhkan di sini ada sales marketing, shipping and transportation, kemudian translation language dan segala macam itu ada juga. Tetapi dia bukan yang paling pertama. Lalu teman-teman bisa lihat turun ke bawah lagi, ada banyak kategori-kategori pekerjaan lain ya. Stop dulu sampai di sini. Ini ada banyak di bagian IT dan software itu ada banyak sebenarnya. Nah, tapi rata-rata ini masih di angka ya nggak sampai 10, nggak sampai 100 gitu ya. Nah, tapi teman-teman lihat di bawahnya lagi. Ya, terus ke bagian web nanti. Ada yang angkanya banyak. Nah, di bagian HTML saja ada sekitar di freelancer itu ada 537 job yang bisa kita ambil. Next, turun ke bawah lagi. Nah, di sini ada juga HTML 4.000-an. Next, turun lagi. Jadi perbandingannya itu cukup jauh banget ya dari yang apa nggak sampai 10, nggak sampai 100. Nah, tapi dia sekali ini naik gitu, naiknya banyak banget. Next, turun lagi. Nah, di bagian software development, lalu ada PHP yang akan besok kita bahas itu di bidang programming web.
naik bagian P ya. Nah, stop di situ. Nah, itu sekitar 5 ribuan. 5 ribuan di MySQL itu ada 1000 lebih juga kerjaan yang bisa kita dapatkan. Nah, perbandingannya tuh bayangkan dari yang mereka itu nggak sampai, pekerjaan lain itu nggak sampai 100, nggak sampai 10, tapi di sini untuk di bidang web itu job yang tersedia itu begitu banyak. Dan bisa dibilang hampir setiap perusahaan itu pasti butuh. Lalu ilmu yang kita pelajari di sini itu bukan ilmu yang ketika kita ada di Pontianak mungkin kita akan kalah dengan mereka yang ada di Amerika atau di Jepang atau di Korea, mungkin kalah atau beda. Tapi di sini tidak. Ilmu yang kita pelajari ini standarnya tuh semuanya tuh internasional. Jadi ketika kita bisa menguasai bidang ilmu ini, lalu kita pergi ke Amerika, ke Inggris, atau ke Jerman, atau kemana saja, standar bahasanya tuh sama. Dan kita dengan skill ini, maka kita bisa bekerja di mana saja. Nah, di Pontianak sendiri sebenarnya lowongan pekerjaan untuk bidang IT, khususnya untuk programming seperti ini sebenarnya cukup banyak. Apalagi kalau kita ke Jakarta, ataupun ke tempat-tempat yang lain, tentu masih sangat dibutuhkan sekali. Dan ke depan, hampir semua pasti akan butuh IT. Toko-toko pasti ada butuh aplikasi, butuh website, dan segala macam. Jadi perkembangannya itu akan sangat meningkat sekali kebutuhannya. Ya, benar kok. Ya, kira-kira seperti itu, Gerald. Ya, memang kalau dari sudut pandang juga, beberapa tahun ke depan bisa dipastikan orang yang punya kemampuan IT itu akan paling banyak dicari. Entah apakah itu web design atau bagian back end-nya, mengcoding isi database dan lain sebagainya. So well, begini, banyak mungkin yang belum tahu dan belum merasa perlu, it's okay. Hari ini web design yang terlambat gabung, it's okay. Besok jangan lupa gabung di web design-nya lebih awal. Kita sudah akan jalan on time, jam 1, kita mulai tanpa ada nunggu yang terlambat datang, ya it's a choice. So, Ko Herman, mungkin dari teman-teman yang datang ikut hadir dalam acara, ada pertanyaan. Jadi saya buka, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Boleh ditanyakan dari Kavi, boleh, dari Ronan mau nanya juga boleh. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya punya pertanyaan nih, kok. Rata-rata, ya, pekerjaan IT itu menghasilkan gaji berapa sih? Kita cari yang standarnya aja deh. Standarnya ya, yang jelas pasti masih di atas UMR lah ya. Tergantung lokasi sih sebenarnya sih ya. Kalau di Jakarta standarnya pekerjaannya itu dipisah-pisah, kayak front end tuh front end design doang kayak gini, nampilkan satu tampilan website itu kerjanya terpisah. Nanti yang bagian ngurus back end programming itu terpisah, yang ngurus mobile programming itu terpisah lagi. Kayak murid saya ada satu di Jakarta, dia kerja di Jack Mall, itu hanya ngurusin front end-nya aja itu udah 7,5. Jadi ya tergantung perusahaan, tergantung tempat kerjanya juga, dan tergantung lokasinya sebenarnya. Dan yang paling penting pasti satu hal, tergantung kemampuan. Ya, dan skill-nya masing-masing juga lah ya. Kalau skill-nya bagus, pengalamannya banyak, ya tentu bisa lebih tinggi. Nah, maka dari itu portofolio penting toh, Ko Herman. Iya. Jadi dari kalian-kalian teman-teman yang udah gabung di webinar, selama masa pandemi nggak ada kerjaan, mau cari kerja juga susah, dengan habiskan waktu untuk nonton Netflix doang. Ya, lebih bagus kita, ya udahlah kita bikin satu contoh website yang ya versinya kita yang masih belum pinter lah, tapi kita bikin. Nah itu nanti untuk kita jadi portofolionya kita sama kerja, atau kalau misalnya belum punya kemampuan yang cukup bagus, ya kita lihat dulu. Masa pandemi ini masa yang paling cocok banget kalau kalian mau belajar. Di saat semua pekerjaan tidak tersedia untuk kamu, dan kamu mulai naikin value-nya kamu tambah knowledge-nya kamu, ketika pandemi berakhir, kamu udah punya satu knowledge baru. Nah, di Educate, kamu bisa belajar banyak. Di Educate, kamu mau belajar tentang front end, tentang web design, Pak Herman dan tim sudah siap ngajarin.
Jadi daripada kamu bengong tuh hanya nonton Netflix atau ya yang lagi heboh itu film Korea ya, pasangan film yang pelakor itu loh yang lagi heboh yang sampai masuk di TV Indonesia juga. Daripada nonton itu lebih bagus kamu nama knowledge. Betul kok Herman. Iya. So, Jadi dari sini mungkin aku punya pertanyaan lain deh, Ko Herman. Di Pontianak sendiri, setahu Ko Herman ya, perusahaan kita udah banyak belum sih yang pakai website sendiri gitu loh. Kayaknya aku lihat nggak banyak deh ya. kalau di Pontianak, ya tergantung ownernya sih ya. Tapi beberapa mulai menggunakan, seperti contoh restoran. Jadi kita ada menangani juga 14-an restoran ya di Pontianak yang kita pegang. Nah itu sudah pakai aplikasi semua. Dan aplikasinya semuanya yang kita punya, itu aplikasinya basisnya itu web. Nah lalu hampir semua restoran lain juga rata-rata sudah punya aplikasi sih. Dan model-model aplikasinya juga base-nya sama gitu loh. Tapi ini sekedar informasi tambahannya, Pak Herman. Ini Iya. dari pengalaman. Di Pontianak itu yang punya usaha banyak banget. Yang punya restoran, kamu bisa lihat ke sepanjang Gajah Mada aja mungkin 50 restoran ada. Chinese food belum tersentuh dengan teknologi, padahal masakannya enak. Iya. Okay? Masih ada juga yang masih jadul gitu loh. Masih banyak lagi. So, sebetulnya kalau mau ngomong jujur ya, jumlah orang yang bikin website dengan jumlah market yang ada itu berbanding sangat jauh. Jadi banyak yang belum mau belajar karena dia ngerasa website belum penting. Tapi in the future pasti orang akan larinya ke online. So dia butuh website. So saatnya untuk kalian yang belum mahir belajarlah PDT. Ko Herman nanti pastinya bisa ngajarin kalian. Mereka punya 6 program, betul Ko Herman? Iya. Apa aja itu? Ko Herman bisa disebutin? Jadi ada web design, ada web programming, lalu kita ada graphic design, lalu ada video editing juga termasuk, lalu ada robotik yang baru, dan satu lagi itu game programming dan juga mobile programming. Jadi ada 7 ya. Oh, game programming itu ya? Ya ada 7. Okay. Totalnya ada 7. Total ada 7. Jadi iya. besok kita akan bahas mengenai yang lainnya lagi. Jadi, ya, cuman yang selama webinar ini yang bagian robotik kita nggak bisa demokan karena alatnya banyak. Jadi kita ngajarin robotiknya itu dari basic. Paling nanti kita ngobrol-ngobrol aja sih tentang teknologi-teknologi robot yang kita bisa sharing gitu loh. Oh tentu. Kalau robotik nggak bisa ya oke, kita belajar dulu yang lain. Masih banyak, ada 7 program, kita belajar 6 program aja udah bagus loh. So hari ini banyak teman-teman kita yang join, mereka udah belajar tentang web design, maka mereka pasti mau tahu lagi tentang desain. Ya, dan sebenarnya waktunya singkat banget sih ya, dan seperti tadi simpel aja itu lumayan habisin waktu 40 menit gitu loh. Jadi ya masih banyak sih yang bisa dipelajari. Cuma ini udah diusahakan dipadetin gitu loh. Oke, nggak apa-apa kok. Justru ini bagus. Jadi kalau mereka mau belajar, mereka nyari Ko Herman nanti ngajarin, gitu. Iya. Sebentar. Sepertinya ada yang nanya ya. Cek dulu. Dari Ronan, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya karena saya terlambat bergabung. Mungkin yang saya tanyakan sudah sempat dijelaskan juga tadi, namun karena saya telat, saya ingin bertanya mengenai program yang dapat digunakan dalam web design bagi pemula. Karena saya sendiri belum mengenal sama sekali dunia web design, namun tertarik mengenai hal ini. Kemudian untuk pemula sebenarnya memulai dari belajar di bagian apa? Nah, ini kayaknya Herman bisa jawab. Kalau enggak sih. Oke, ini jawabnya langsung apa chat ini? Silakan jawab langsung. Oke, jadi kalau untuk belajar web, ya web itu dibagi 2, belajar web design atau web programming dulu gitu loh. Lebih gampang belajar web design seperti tadi, kita hanya mendesain tampilan web. Nah, yang harus dipelajari bagi pemula itu bahasanya sangat basic sekali dibutuhkan. Itu adalah HTML. Kemudian kita harus bisa CSS.
minimal 2 ini harus bisa dulu, seperti tadi gitu loh. Jadi HTML untuk nyusun kerangkanya, kemudian CSS dipakai untuk styling atau mempercantik tampilan kita gitu loh. Nah, jadi kalau mau mulai belajar, ya bisa mulai searching-searching juga bisa sih. Jadi belajar dari Google, misalnya searching tentang tutorial HTML, CSS, dan lain sebagainya gitu. Cuman masalahnya adalah kalau searching kadang kita jadinya kayak ngumpulin puzzle gitu loh. Pernah nyusun puzzle yang 500 keping. Nah, ketika kita searching di Google modelnya ya, jadi kita dapat satu keping, tapi mungkin awal-awal tuh bingung, ini kepingan yang posisi di mana gitu loh. Nah, tapi kalau kalian belajarnya dituntun, maka kepingannya tuh udah diatur gitu loh, susun dari tepinya dulu, tepinya tuh kepingannya tuh yang ini gitu loh. Baru nanti selanjutnya lagi gitu. Yap, benar banget. Itu sih. Tapi kalau ilmu semuanya ada sih di internet itu banyak banget kok. Kalau mau belajar sendiri sebenarnya bisa ya Pak ya, tapi yang jadi masalah cuma satu. Kamu belajar seperti masang puzzle yang nggak ada instruksinya. Ya lumayan butuh waktu aja sih. Karena kayak saya pertama belajar juga gitu kan, otodidak. Jadi ya cukup lama dan cukup stres. Pernah stres 2 minggu hanya gara-gara lupa spasi. Masalahnya cuma hanya karena salah spasi gitu loh. Nah itu cari sampai ke forum, bolak-balik kemana, nggak ketemu, ternyata masalahnya hanya spasi gitu loh. Jadi itu ya resiko yang harus kita terima ketika belajar otodidak. Ya, memang masalah waktu toh. Jadi ya kalau dituntun lebih cepat, ya kayak anak-anak sekolah saya, misalnya di SMK Immanuel, mereka kelas 1, udah jago-jago desainnya. Kelas 2, programmingnya udah jago-jago gitu loh. Kelas 3 udah buat aplikasi, startup, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak lama sih kalau mau belajar, asal punya waktu ya, niat gitu, konsisten tiap minggu belajar misalnya, itu bisa. Nah ini gue sepakat nih, memang harus konsisten dan niat. Ya. Dengan instruktur yang selalu ngarahin, kalau nggak konsisten sama nggak niat, ya bagaimana juga. Apa ya, betul. yang bikin beda instruktur? Ya tentu, yang namanya kamu masang puzzle, kalau ada dikasih angka, sudah tercetak di dalam puzzle-nya itu, mau masang apapun jadi gampang, betul ya kok? Iya. Oke. So ini pertanyaan dari Rotan kita tutup karena ada pertanyaan berikutnya dari Gaviota. So aku panggil Fania aja kali ya, lebih gampang ya. Fania ingin tanya kalau mau latihan yang sudah diajarkan tadi gimana caranya. Jadi mungkin lebih tepatnya Fania pengen tahu nih kok, dia mau coba bikin juga yang seperti tadi yang diajarin. Cuman mungkin dia bingung ya, dia harus mulai dengan yang seperti apa. Ya, ini bisa nanti kita share dokumennya. Mungkin gimana ya mereka ini, apakah bisa memberikan nomor kontak untuk kita infokan? Kita ada ya? Betul. Nanti bisa aku share ke Koherman. Nanti kita share dokumen apa tadi, PPT-nya ada. Contoh hasil jadinya juga bisa di-share. Dan nanti kan juga di record ya hasilnya ini ya. Saya rasa ya, bisa lihat di channel juga. Pokoknya gampang deh. Setelah ini kan semuanya kita record nih. Nanti kita posting di channel YouTube-nya Best Fun Education dan di Educate juga. So, Fania mau lihat di Best Fun punya YouTube channel? Go ahead. Mau di Educate? Go ahead. Jadi semua videonya sudah ada, tinggal kamu mengikuti langkah-langkahnya dari awal. Tapi kalau boleh jujur, Fania yang webinar ini terlalu singkat. So, kita butuh yang lebih lengkap. Nah, bagaimana untuk dapatkan yang lebih lengkap? Well, Fania selama liburan ini, Fania bisa putuskan karena Educate bisa buka kelas untuk Fania untuk mengajari. Koherman dan Phil sudah siap untuk mengajarin Fania dari awal. Fania pengen belajar web design, bisa diajari. Mau belajar mengenai graphic design, juga bisa. So, Fania juga perlu ikut besok, karena masih ada webinar dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30. Betul, Herman? Iya, dan nanti rencananya Juni nanti kita ada bootcamp sih. Bootcamp itu belajar cepat, jadi dalam waktu 1 minggu kita tuh isi full tiap hari belajar gitu loh. Nanti bisa diinfokan juga. Oke, Fania sudah terjawab. So dari saya mungkin pertanyaannya udah nggak ada lagi, dari Fania mungkin juga nggak ada lagi. Kalau ada, just type it, Fania. Pak Herman,
nanti mari kita persiapkan webinar yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Besok, hari ini web design yang kami pelajari, aku juga termasuk awam dengan web design, akhirnya sedikit lebih mengerti mengenai web design, walaupun hanya surface. Terima kasih Ko Herman dan teman-teman. Jadi Ko Herman dan tim, ada yang mau disampaikan? Oke, cukup sih. Oh, simpel ya. Iya. Padat dan jelas ya. Oke, dari Weke bagaimana? Oh, Weke kayaknya enggak. Kalau mau lanjut belajar, nah bisa ini hubungi kita. Oke. Singkat padat jelas ya? Iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Oke, untuk Dorothy, terima kasih sudah ikut partisipasi. Sudah menuju penghujung acara. Saya mau tutup webinar hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Selamat menikmati selamat menikmati liburanmu, karena besok udah mulai kerja. Sampai jumpa besok hari di waktu yang sama, jam 1 siang hingga jam 3 sore. Di akhir kata, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Yuk.